Apakah Anda sudah selamat? Yakin atau tidak yakin? Sebelum kita belajar dan sama-sama sharing hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Allah kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk memahami isi hati-Mu dan kebenaran yang daripada-Mu. Biar Roh Kudus menyingkapkan sesuatu hal yang rahasia dari kebenaran firman-Mu dan menghidupkannya dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sama-sama belajar dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik, ada banyak ya anak-anak Kristen, orang-orang Kristen merasa diri sudah diselamatkan. Kita tidak perlu membuktikan seseorang itu sudah selamat atau tidak kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri tahu siapa yang benar-benar milik kepunyaannya. Tetapi kita sebagai diri kita perlu menguji hati kita. Apakah kita ini sudah menerima keselamatan itu? Karena pada zaman-zaman akhir akan banyak orang yang merasa bahwa dia sudah selamat, tetapi ternyata namanya tidak ada tertulis dalam buku kehidupan. Itu sebabnya kenapa Tuhan menuliskan bagian firman ini. Karena di hari-hari terakhir akan terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan itu? Kalau kita tadi belajar dari ayat yang 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kalau kita berbicara tentang nabi palsu, berarti ada nabi yang asli. Dan nabi asli itu adalah mereka yang benar-benar dari Tuhan, yang benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan dan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini bahwa dari buahnya lah kamu ketahui bahwa apakah nabi itu adalah palsu atau asli. Oke, kalau kita berbicara tentang nabi palsu ini, ada 3 kriteria. Yang pertama, mereka adalah benar-benar agen dari satanik, atau artinya mereka adalah dari utusan-utusan setan, begitu ya. Dan juga ada orang-orang yang benar-benar terlibat di dalam witchcraft. Beberapa gereja, beberapa kesaksian yang saya pernah dengar di beberapa negara, ada hamba-hamba Tuhan tertentu ya, yang mereka pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan yang namanya spiritual power. Dan ketika mereka pergi ke tempat itu, saat kembali ke gerejanya mereka, kemudian spiritual power yang mereka dapatkan ini bekerja memang benar, tetapi itu bukan dari Tuhan, tetapi itu dari witchcraft ya. Dari witchcraft banyak orang-orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami terobosan begitu. Tetapi sebenarnya itu bukan Roh Allah yang bekerja. Ternyata banyak hamba Tuhan itu memiliki kuasa yang bukan dari Tuhan, dan itu salah satu juga digolongkan sebagai nabi palsu ya. Mereka mengajarkan firman Tuhan,
tetapi kuasa yang mereka impartasikan bukanlah kuasa daripada Tuhan, tapi kuasa dari kuasa kegelapan. Jadi kita disarankan oleh Tuhan Yesus waspada. Nah, nabi palsu yang kedua itu adalah mereka ya yang menyalahgunakan karunia Tuhan, menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk kepentingan mereka. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat gitu. Seperti nabi-nabi pada perjanjian lama, ada beberapa nabi ketika Tuhan, pesan yang Tuhan bilang bahwa jangan, tetapi mereka memutarbalikkannya. Karena ketika mereka mengatakan sesuatu hal yang enak didengar oleh raja, maka raja tersebut merasa nyaman. Padahal apa yang mereka sampaikan, nabi-nabi palsu ini, bukanlah apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan. Gitu. Nah, mereka adalah nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini di gereja-gereja sekarang itu yang seperti apa? Yaitu hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan karunia, tetapi mereka manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, untuk uang gitu ya, untuk reputasi, supaya mereka terkenal gitu, supaya mereka tidak lari jemaatnya. Ada banyak hamba Tuhan tidak pernah lagi mengkhotbahkan tentang dosa, mengkhotbahkan tentang kekudusan. Karena apa? Takut jemaatnya hilang, takut jemaatnya akan lari. Bukankah mengenai kekudusan dan memenahi dosa itu sesuatu hal yang Tuhan benar-benar inginkan untuk anak-anak Tuhan hidupi? Ya, tetapi karena masalah, nanti jemaatku pergi, nanti orang-orang ini tidak ada lagi di gerejaku gitu ya. Dan Tuhan sangat benar-benar katakan kepada kita waspada. Jadi kalau kita melihat hamba Tuhan yang melonggarkan dosa dan bahkan tidak pernah mengkhotbahkan dosa di dalam gereja, tetapi justru mengenai keuangan, bagaimana supaya kaya, blessing, kita harus waspada. Gitu. Apakah mereka menyampaikan isi hati Tuhan atau setengah dari kebenaran Injil? Oleh karena itu kita lihat buahnya. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang tergolong nabi palsu ini. Mereka mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam dosa. Mereka mungkin ada beberapa yang saya dengarkan gitu ya, hamba Tuhan yang berselingkuh dengan jemaatnya, ada yang main serong dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain gitu. Dan semua ini, nabi-nabi palsu ini akan menghadapi penghakiman Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita ya. Setelah itu kita lihat di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus menggarisbawahi, artinya seperti ini. Kalau kita baca ya, di Roma, sepertinya ini bertolak belakang. Di Roma 10 ayat 13 dikatakan seperti ini ya. Saya bacakan di Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah firman ini bertolak belakang dengan yang di Matius ini? Tidak bertolak belakang. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengklarifikasi yang artinya berseru nama Tuhan itu yang seperti apa. Ya, jadi nggak semua orang yang berseru sama Tuhan itu benar-benar berseru setulus hati. Itu yang Tuhan sedang garis bawahi. Makanya Tuhan tambahkan, tidak selesai itu, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bisa saja orang Kristen, mereka setiap hari menyebut nama Tuhan, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, tetapi apakah mereka melakukan kehendak Bapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati, merekalah yang akan masuk dalam kerajaan Allah.
maka nanti akan teruji semua. Bahkan kita makanya perlu, makanya Paulus katakan begini, aku melatih tubuhku supaya saat aku memberitakan Injil, maka aku sendiri tidak ditolak. Paulus sendiri loh, yang sudah kita lihat track record pelayanannya. Tetapi dia berkata, jangan sampai ketika aku melakukan, tapi aku sendiri ditolak. Artinya kita harus benar-benar selalu bertekun dan tanya Tuhan. Ya, bukan berarti supaya menggoyahkan iman kita. Kita akan nanti belajar. Karena ada orang yang menyembuhkan, ada orang yang bernubuat gitu. Tetapi kok bisa mereka tidak masuk dalam kerajaan Allah? Apakah yang mereka lakukan itu tidak kehendak Tuhan? Apakah menyembuhkan orang itu bukan kehendak Tuhan? Apakah bernubuat itu bukan kehendak Tuhan? Itu lagi kembali ke tadi, ke nabi-nabi palsu itu. Ya, jadi kalau kita melihat ada hamba Tuhan, dia penuh dengan urapan mujizat, belum tentu. Bisa saja dia Tuhan gunakan untuk kita karena hati kita yang mencari, gitu. Bisa karena hati kita yang mencari itu. Tapi dia sendiri kalau dia tidak benar-benar menjaga hidupnya, nanti kita akan belajar apa yang Tuhan maksud tentang yang melakukan kehendak Bapa. Maka dia sendiri akan mengalami penghakiman. Gitu ya. Ya. Jadi di sini Tuhan sedang mau menggarisbawahi bahwa enggak semua orang Kristen itu benar-benar orang Kristen. Ya, enggak semua orang yang lahir sudah ke gereja benar-benar selamat. Ya, saya ulangi kembali, enggak semua orang yang menyembah Tuhan, mengangkat tangan, mereka selamat. Enggak semua. Yang tahu benar-benar kamu itu diselamatkan adalah Tuhan Yesus. Gitu. Tapi kita mau lihat gitu ya. Makanya cermin hidup kita itu selalu Alkitab, jangan orang lain. Jangan kalau kita lihat, oh hamba Tuhan ini begini. Kamu ikuti hamba Tuhan itu, ternyata dia juga ke neraka gitu. Maka cermin hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa yang bisa kita, tadi kan dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu tahu gitu. Sekarang gini, dari buahnya lah kamu tahu hidup kita. Apakah kita sudah diselamatkan? Mari, kita nggak usah yakinkan Tuhan. Tuhan tahu kok kamu itu milikku atau enggak. Tuhan tahu kok kamu itu selamat atau tidak. Tapi kita sekarang. Gitu. Makanya Tuhan kasih instruksi yang jelas bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Gitu. Nah, oke. Jadi untuk kita tahu apakah kita benar-benar sudah diselamatkan. Yang pertama, apakah kita sudah percaya dan terima Yesus dengan sungguh-sungguh? Yesus berkata bahwa bukan karena perbuatanmu gitu ya, bukan karena usahamu kamu bisa gitu, tetapi karena kamu percaya dan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Bapa kita melalui pengorbanan dan kematian Yesus. Apakah kamu percaya itu? Apakah kamu percaya bahwa hanya kebenaran di dalam Yesus, iman di dalam Yesus yang akan memberi kamu keselamatan? Apakah kamu percaya itu? Apakah kamu yakin? Apakah ketika sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus mati di kayu salib, Nabi Tuhan yaitu Yohanes Pembaptis, dia menyerukan pertobatan. Gitu. Kita nggak bisa bilang saya percaya Yesus tanpa kita bertobat, tanpa kita benar-benar menyadari keberadaan kita. Gitu. Ketika kita bertobat, kita menyadari sepenuhnya bahwa kita orang berdosa dan membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan, yang hanya melalui percaya kepada Yesus, maka disitulah kita akan mendapatkan keselamatan. Maka disitulah kita yang tadinya kita mengalami penghukuman dari Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita mengaku segala dosa kita, dan kita katakan kepada Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan Yesus, ampuni saya yang berdosa ini, dan saya terima keselamatan. Disitulah kita mengalami keselamatan yang benar-benar.
Tetapi banyak sekali orang yang menganggap saat dia udah katakan ini, oke, sudah selamat gitu. Tapi ternyata di buku kehidupan enggak gitu. Makanya Tuhan bilang seperti ini. Tuhan merebuke orang-orang yang ahli Taurat. Kata Tuhan, mulut mereka berkata seperti ini, tetapi hati mereka sangat jauh. Dengan hati kamu percaya, dengan mulut kamu mengaku. Jadi kita mengaku dengan mulut kita, kalau hati kita tidak percaya, apakah kita beroleh keselamatan? Tidak. Gitu. Sekarang gini, bahkan banyak di antara kita yang berpikir, ya saya percaya Tuhan. Tapi percaya seperti apa yang Tuhan mau? Percaya seperti apa yang Tuhan sedang definisikan? Kita ingat Abraham. Abraham dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Iman yang seperti apa? Ketika Tuhan berkata seperti ini, dia percaya dan setiap apapun yang dilakukannya, diperintahkan Tuhan dan dilakukannya. Jadi saat kita percaya, ada sebuah evidence. Bagi Tuhan itu nggak perlu. Tuhan nggak mempermasalahkan mana buktinya kamu percaya. Enggak. Tuhan tahu hati kita. Tapi bagi kita, benarkah kita percaya kepada Tuhan? Orang katakan, saya percaya sama Tuhan, tetapi hidupnya dalam dosa. Hidupnya selalu berbuat dosa. Apakah dia benar-benar percaya pada Tuhan? Tuhan berkata seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, sementara kita tidak melakukan firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Dia? Itu sebabnya Tuhan katakan seperti ini. Kamu gak bisa katakan mengasihi Tuhan, sementara kamu mengasihi Mamon. Kamu gak bisa melayani dua Tuhan sekaligus. Kamu harus tahu, kamu harus pastikan bahwa hanya aku. Ingat, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak sekarang pengajaran yang mempermudah Injil, mempermudah keselamatan, sehingga berkata, oke, orang Kristen itu gak perlu berbuat baik gitu, cukup percaya Yesus mereka sudah selamat. Dengarkan firman Tuhan. Jikalau kamu percaya kepadaku, maka kamu melakukan firman-Ku. Itu yang Tuhan katakan. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan seperti ini. Mazmur 138 ayat 2b dalam terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda. Saya hanya katakan dalam bahasa Inggris. You have magnified your word above all your name. Artinya apa? Tuhan menghormati firman-Nya. Kalau firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Tapi kita bilang kita percaya Yesus. Kita setiap hari ke gereja. Jangankan setiap hari lah, maksudnya ya mungkin 2 kali seminggu gitu. Tetapi setelah itu kita berzina, kita selingkuh. Apakah kebenaran ada di dalammu? Apakah benar Kristus ada di dalammu? Maka nanti dalam penghakiman akan nyata siapakah yang merupakan milik Kristus dan siapakah yang tidak. Siapakah yang asli dan siapakah yang tidak. Maka uji hati kita. Kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, tapi hingga saat hari ini kita masih hidup di dalam dosa. Bedakan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu, misalnya kita tergoda, kemudian kita tidak bisa lalu jatuh. Tetapi hidup dalam dosa, kamu melakukan dosa yang sama berulang kali. Tetapi saat kamu menyadari kesalahanmu, Paulus katakan hari ini adalah hari keselamatan. Saat kamu mendengar video ini dan kamu merasa ternyata hidupku selama ini belum benar-benar percaya kepada Yesus, terlihat dari bagaimana aku hidup di dalam dosa. Bertobat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita bertobat, bukan karena kekuatan kita, anugerah Tuhan memungkinkan kita. Anugerah Tuhan anugerah Tuhan memberikan kita keselamatan. Tetapi selalu
ada hati yang bertobat terlebih dahulu. Ada hati yang menyadari bahwa kamu tidak bisa diselamatkan selain daripada Yesus Kristus. Dan setelah itu, ingat, Yesus berulang kali dia menyembuhkan beberapa orang. Dan ketika Yesus tahu bagaimana kehidupan orang itu, Yesus selalu katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Artinya Tuhan menginginkan kita saat kita percaya Yesus Kristus, kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Yohanes katakan, kalau kamu di dalam Tuhan, kamu akan mengikuti perintah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan menaati perintahnya. Perintahnya itu tidak sulit, kata Yohanes. Itu sebabnya saudariku, ketika Yesus pergi naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk kita hidup di dalam pengudusan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita hidup di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan persekutuan dengan Tuhan. Hidup tidak lagi di dalam dosa. Di dalam Galatia, pasalnya yang Galatia pasal yang kelima. Sabar, saya buka di Galatia pasal yang kelima. Dikatakan ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan ingin kita hidup di dalam roh. Artinya kita dituntun oleh roh, kita diajari oleh roh, kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Sehingga ketika itu terjadi, maka hidup kita tidak akan lagi berhidup di dalam dosa. Dan hanya ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah. Hanya ketika kita tinggal di dalam Kristus. Arti tinggal di dalam Kristus artinya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka langkah kaki kita tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Ya, itu yang memungkinkan kita seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ingat, ini yang Paulus katakan, menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ya, jadi kita ketika kita terima Yesus Kristus, yang benar-benar terima Yesus Kristus, ada Roh Allah yang akan menuntun kita sampai kepada pengudusan yang seluruhnya. Sehingga saat Yesus datang, maka kita benar-benar ditemuinya tak bercacat. Tentu bukan usaha kita, sekali lagi, bukan usaha kita. Apa yang Yesus katakan kepada ahli Taurat, karena mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai surga. Enggak mungkin. Hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati. Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidupnya supaya kita yang berdosa ini mendapatkan kebenaran oleh karena kebenaran Yesus, bukan karena kebenaran kita. Itu karena kebenaran Yesus, maka kita dibenarkan. Tetapi bagian kita adalah hidup kudus berjalan dengan Dia di dalam Roh Kudus, bersatu di dalam Dia. Gitu. Saat kita sudah tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Maka Tuhan berkata seperti yang di Yohanes, tidak ada satupun ranting yang bisa berbuah tanpa dia bergantung, melekat dengan pokok anggur.
Jadi kita harus melekat, artinya kita berjalan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang akan membawa kita. Setiap hari kita diingatkan dengan dosa kita. Kita mengalami pertobatan setiap hari. Maka Yesus katakan, salibkanlah dirimu. Salibkan. Artinya gini, ada banyak hal kedagingan kita ini. Kedagingan kita ini. Makanya Roh Kudus, makanya di Galatia tadi, kamu harus hidup dengan Roh. Kalau kamu sendiri mau menyalibkan dirimu, nggak bisa. Ya, Paulus katakan keinginan daging itu sangat kuat gitu. Tapi Roh itu penurut. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, Roh Kudus, saya tahu saya lemah, tapi Engkau adalah kekuatanku. Ya, aku bisa menanggung segala perkara bisa kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Itu yang Paulus katakan. Artinya Roh Kristus itu yang akan menguatkan kita dalam segala kelemahan kita. Banyak kedagingan kita yang harus kita salibkan, karena Tuhan menginginkan kita tidak bercacat dan bercela. Roh Kudus akan satu-satunya menolong kita. Tapi kita harus rendah hati. Harus rendah hati. Jangan mikir gini loh, oke hari ini aku buat dosa, besok tobat. Siapa kita gitu? Emang Tuhan itu bisa kita kibulin? Emang Tuhan itu kita bisa bohongin? Emang Tuhan itu kita bisa permainkan? Tetapi kalau kita datang sama Tuhan dengan rendah hati, makanya Tuhan bilang, Tuhan benci sama orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, Tuhan tolong saya. Saya punya kedagingan. Tolong saya Tuhan. Gitu. Maka baca firman Tuhan, berdoa, berserah kepada Roh Kudus. Ya, ada anugerah Tuhan, anugerah keselamatan kepada ada misalnya dua jenis. Ketika seorang orang jahat yang di samping Yesus, saat itu juga ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima keselamatan. Hari ini juga kamu bersama-sama denganku di Firdaus. Tetapi apakah semua anugerah itu kita nggak bisa loh bilangkan seperti aku mau seperti orang yang disalib itu deh, mau mati nanti baru bertobat, nggak bisa. Anugerah Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Jika Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan sampai nanti menyongsong Dia, bersyukurlah. Itu anugerah Tuhan, bukan kita yang memutuskan. Kalau Tuhan berkata, oke, kamu beginilah, sampai disinilah waktumu, gitu. Tapi puji Tuhan, dia akhirnya percaya Yesus dan benar-benar terima Yesus. Kemudian dia meninggal. Itu anugerah Tuhan. Kita nggak bisa pilih, aku mau mati seperti itu, aku mau percaya Yesus dengan cara seperti itu, nggak bisa, gitu. Itu semua anugerah Tuhan. Dan saya percaya orang yang disalibkan itu, ketika saya tanya, nggak mungkin dia cuma tiba-tiba lihat Yesus percaya, enggak. Karena roh kebenaran itu, sebelum pada akhirnya kita benar-benar terima Yesus, dia akan meyakinkan kita dengan dosa kita. Saya percaya. Saya secara pribadi, sebelum saya benar-benar akhirnya percaya Yesus, berulang kali Roh Kudus meyakinkan dosa-dosa saya. Gitu. Berulang kali. Gitu. Itulah yang namanya roh kebenaran. Ya, jadi kita perlu lihat. Gitu. Untuk mengetahui, saudara-saudara yang kekasih, karena banyak sekarang gitu ya, kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran. Ya karena ya itu tadi saya bilang, banyak hamba-hamba Tuhan. Oke, kamu bisa tetap menyembah Tuhan. Setelah ini kamu masturbasi, pornografi dan segala macam, kamu oke. Cek Alkitab kita, benar-benar. Cek Alkitab kita. Ada kriteria yang ditulis benar-benar. Siapa yang berhak masuk dalam surga dan siapa yang tidak berhak. Dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita harus lihat apakah kriteria ini ada dalam hidup kita. Gitu. Kalau kita nggak bertobat sampai
kita meninggal, maka selesailah sudah. Selesailah sudah. Tahu nggak strategi iblis itu? Dia berusaha membawa sebegitu banyaknya manusia untuk ikut bareng-bareng sama dia ke neraka. Gitu. Jadi dia akan berusaha membuat kamu nyaman dengan dosamu. Dia akan berusaha membuat kamu memanipulasi firman Tuhan. Nggak apa-apa, nanti kamu besok bertobat lagi. Nggak apa-apa gitu. Tapi dia akan berusaha memutar-mutar hidupmu sampai detik kamu meninggal. Makanya Petrus katakan seperti ini. Jikalau dunia ini binasa, betapa kamu harus hidup saleh dan suci. Gitu. Dan Tuhan bilang, dan Petrus juga katakan, Tuhan memberikan kita waktu untuk kita bertobat. Karena Tuhan juga katakan bahwa Tuhan lebih menginginkan keselamatan orang fasik daripada kebinasaan. Keselamatan orang fasik. Dan dalam Petrus juga, 2 Petrus 3 ayat keberapa ya? Ayat 29 kalau tidak salah, ayat 30 ya, 2 Petrus ya. Janganlah kamu anggap bahwa kesabaran Tuhan itu sebagai ini, tapi biarlah sebagai kelalaian, kata Petrus. Tapi itu merupakan waktu bagi kita untuk kita bertobat. Jadi saudara-saudariku, dimanapun kita berada, kalau hari ini kamu diyakinkan bahwa selama ini kamu masih hidup di dalam dosa, walaupun kamu sudah berkata aku Kristen, kamu hidup di dalam dosa, ini waktu keselamatan. Jangan tunda besok, karena kamu tidak tahu waktumu kapan. Jangan tunda. Tapi saat tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk tidak bisa diampuni. Tetapi intinya, kita akui di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan hanya mulut kita saja, tapi dari hati kita bertobat. Dan minta kepada Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Saya percaya bahwa hanya karena keselamatan dalam Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus yang bisa memberikan saya keselamatan. Dan saya percaya, dan saya terima. Saya undang Engkau Tuhan, masuk hidup dalam hidup saya. Saya terima pengampunan daripadamu. Detik itu juga, Engkau yang tadinya di dalam ujung kenerakaan, Engkau diangkat, dipindahkan ke dalam kehidupan kekal. Ada jaminan Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Dan setelah itu, hiduplah di dalam kekudusan, berjalanlah di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, jalin komunikasi dengan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, berpuasa, baca firman Tuhan, habiskan waktu dengan Tuhan, jadikan Tuhan yang paling utama di dalam kehidupanmu. Ingat loh, penyembahan berhala itu ketika kita menjadikan Allah kesekian kali dari sekian apa. Bisa saja yang berhala itu bukan kita menyembah patung-patung, tapi bisa saja mungkin media sosial kita. Gitu. Dari sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas kita tidak ada satupun, tidak ada waktu untuk berdoa, mengucap syukur untuk Tuhan. Kita menggampangkan Tuhan, kita menggampangkan firman-Nya, kita nggak serius dengan firman Tuhan. Saat Tuhan bilang seperti ini, saya itu Allah yang cemburu. Kamu gak bisa melayani dua Tuhan. Kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Kita gak serius dengan firman Tuhan itu. Kalau kita gak serius, itu artinya kita gak percaya benar-benar sama firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, bukan untuk menghakimi gitu ya. Saya sendiri setiap hari diajari Tuhan, ini dosamu. Roh Kudus itu bukan mengutuk ya. Dia meyakinkan kita dan dia akan membawa kita kepada pertobatan. Dalam Wahyu dikatakan, karena engkau kukasihi, maka engkau kudidik. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan ingin bersama dengan kita di kekekalan. Dia gak ingin kita mengalami penyiksaan yang kekal.
Itu sebabnya berulang kali kita sakit dan Dia masih tetap berikan kita kesembuhan. Sehingga kita bisa menyadari bahwa hidup kita itu butuh Tuhan. Kita harus percaya kepada Dia. Jangan menyanyiakan waktu yang ada untuk dunia ini. Dunia ini akan berlalu seperti yang Petrus katakan. Kalau kita tahu semuanya akan berlalu, betapa kita harus hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Mulai sekarang, segala sesuatu yang tidak membawa engkau kepada hubungan yang intim dengan Tuhan, tinggalkan itu. Tuhan Allah kita Allah yang cemburu. Jikalau TV-mu, jikalau YouTube-mu, jikalau media sosialmu, jikalau tontonanmu, Netflix-mu, game-mu, semuanya itu membuat engkau jauh daripada Tuhan, tinggalkan itu. Kalau Tuhan masih berikan engkau kesempatan untuk hidup hari ini, itu artinya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.